Di hari itu juga pas dia posting itu kapan ya? 3-4 hari yang lalu lah. Gimana ya? Yang pasti aku jadi kebawa emosional. Halo Sobat Tubers, balik lagi di channel terpopuler dan paling update Salaptub TV. Guys, setelah hampir 1,5 tahun lebih mencari keadilan, aktris cantik Jessica Iskandar akhirnya bisa bernafas lega atas kasus penipuan sewa mobil. Pihak kepolisian kini sudah berhasil menciduk tersangka Stefan di Bangkok, Thailand baru-baru ini. Bahkan kemarin malam, Jadar dan suaminya Vincent Verhaak menjemput kedatangan tersangka yang baru saja tiba dari Thailand di Bandara Soekarno-Hatta. Berposisi sebagai korban yang dirugikan hingga miliaran rupiah, Jadar pun mengungkapkan rasa kecewa dan meneriaki rekannya Stefan dan menuntut agar uang dan sejumlah mobilnya bisa dikembalikan. Alasannya dan bibit bobotnya apa sampai dia bisa ketangkep di negara tersebut. Kita pun yang saya udah bilang itu kita taunya dianya itu kuasa hukumnya tuh yang rilis press conference bahwa di luar negeri. Jadi yang kita nggak tahu, kita nggak bisa jawab itu, maaf. Cuman tiba-tiba dapat link itu, terus wah kuasa hukumnya bilangnya lagi di Thailand. Baru tahu. Di hari itu juga pas dia posting itu kapan ya? 3-4 hari yang lalu lah. Gimana ya? Yang pasti aku jadi kebawa emosional. Seperti yang diketahui, terlapor Stefan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya sejak 7 Maret 2023 lalu. Hal tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta dikuatkan oleh 2 barang bukti. Meski harus melalui proses yang panjang, Jadar dan suaminya bersyukur serta mengapresiasi kinerja kepolisian yang berkomitmen untuk menegakkan keadilan. Harus melewati masa-masa sulit imbas perkara ini, Jessica juga mengaku sempat terbawa emosi saat pertama kali bertemu tersangka di bandara. Ibunda El Barak dan Baby Don itu pun berharap agar perkara ini segera selesai dan segala kebenaran bisa terungkap. Itu kayak gimana ya, ya aku meledak lah, pokoknya aku nggak pernah kayak gitu sama orang, tapi aku tuh rasanya kayak udah kesel banget, aku tuh langsung luapin, aku tuh langsung teriak gitu, karena aku bener-bener oh Tuhan gitu, kayak kenapa tega banget gitu ngelakuin ini sama aku, padahal aku nggak pernah jahat sama dia, aku nggak pernah jahat gitu, kenapa dia bisa-bisanya tega untuk ibaratnya menyiksa aku ya saat aku hamil, melahirkan. Wah, itu bener-bener ketemu dia lagi tuh kayak nge-flashback gitu, kayak aku tuh membuka lembaran luka yang aku udah ibaratnya berusaha untuk aku ikhlaskan, aku sembuhkan. Aku pribadi juga bersama suami dan kuasa hukum, yang pasti aku sangat berterima kasih yang luar biasa kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, Pak Kadif Hubinter, Pak Krisna Mukti, termasuk juga Pak Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro atas progres perkara yang aku laporkan ini. Penangkapan CSB telah berhasil dilakukan. Itu aku sujud syukur, aku berdoa sama Tuhan, benar-benar mengucap terima kasih gitu. Aku berharap sudah sejauh ini dan semoga kebenaran bisa terungkap semuanya. Karena ini ibaratnya ini bukan proses yang sebentar gitu. Tersangka ini sudah bisa melarikan diri selama 1,5 tahun, bisa tidak hadir BAP berkali-kali, bisa terus lolos, mangkir dalam setiap panggilan, dalam proses yang sebenarnya kita warga negara Indonesia harus turut taat akan hukum, tapi dia bisa terus lolos. Jadi ya ini aku berharap banget supaya ini
dugaan aku salah, bahwa dugaan aku ini adalah tersangka CSB ini adalah dugaan mafia, dan pasti kalau namanya mafia itu kan pasti banyak banget akar-akarnya. Semoga kepolisian kita bisa tegak lurus, bisa menindak semua sampai ke akar-akarnya, bisa sampai semuanya bisa jelas, biar masyarakat juga merasa aman, merasa tenang. Jadi jangan biarkan ini tidak selesai gitu. Sementara itu, aktor tampan Vincent Verhaeghe yang sejak awal mendampingi sang istri agar kuat memperjuangkan keadilan berharap dengan dilakukan penangkapan tersangka, fakta-fakta dalam perkara ini bisa segera terbuka di pengadilan. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, pihak Jedar masih membuka keinginan untuk perdamaian dengan sejumlah syarat. Yang pasti harus ada perjanjian ganti rugi yang jelas baik secara material maupun moral. Wah, hukum di Indonesia tuh ini kok tegak lurus, dan semoga dengan si CSB ini udah ketangkep, masalah ini bisa terbuka dan dia juga ya sesuai fakta, dan pada akhirnya kalau emang dia mau berdamai, yang kuasa hukumnya menyatakan itu, ya semoga dia juga bisa jujur lah. Kalau emang mau damai nggak apa-apa, jujur aja. Kita masih terbuka untuk berdamai, cuma balik lagi ke CSB-nya maunya gimana untuk berdamai sama dia. Jadi ya kita lihat aja nanti kalau dia emang Dalam tanda kutip harus dibayar atau berdamai? pasti ada win-nya lah kita. Pasti harus, ya kalau nggak berdamai gitu ya ngapain. Oke guys, sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan jangan lupa di share ya. Bye bye.